pada pertemuan kedua kita kali ini ya. Di sini kita buka aplikasi game salatnya dulu. Di sini kita pilih, kita buka project kita, project desain game 2 dimensi kita open. Setelah itu kita buka game kita. Untuk pertemuan kedua atau part kedua kali ini saya akan mendesain bagian background, masukkan background atau kita masukkan aset-aset dari game kita ya. Kita masukkan aktor-aktor game kita. Di sini teman-teman ikuti langkah-langkahnya untuk membuat desain game dimensi, dimana kita akan membuat di dalam scan ini ya. Kita akan membuat di dalam scan ini ya, masukkan background jalan ya, kita membuat rintangan. Jadi di sini teman-teman ikuti langkahnya ya, kita mulai. Di sini kita yang pertama adalah mendesain background ya. Kita masukkan background. Tentunya di sini background harus ukuran panjang dan lebar sesuai dengan ketentuan yang hitam ini ya teman-teman, yang gambarnya hitam. Oke, ini adalah area kerja ya, area game kita ya. Oke ya, di sini scan ya. Jadi di sini kita kasih masukkan aktor. Kita kasih masukkan aktor-aktor yang kita butuhkan. Di sini yang pertama saya masukkan background ya. Kita kasih masukkan background. Tapi di sini teman-teman jangan masukkan background dari media ya. Kita masukkan background melalui aktor. Karena di sini kita sudah memasukkan aktor-aktor kita yang sudah siap untuk dipakai ya. Jadi aset-aset yang kita pakai, yang kita input dari media masuk ke aktor, di mana aktor ini yang nantinya akan masuk ke dalam scan kita. Jadi di sini yang pertama kita inputkan background, terutama kita mendesain atau kita merubah size-nya. Jadi sebelumnya itu untuk ukuran panjang dan lebarnya sebelumnya itu kan 488 dan 320. Nah, di sini kita sudah ubah, kita sesuaikan dengan panjang dan lebar scan ya. Jadi di sini kita ke size, teman-teman klik di bagian atribut scan lalu ke size. Di bagian di sini teman-teman pilih background ya. Background. Lalu ke size. Setelah itu di bagian width-nya di sini kita kasih 488 dan 320. Setelah itu kita drag ya, kita main drag and drop ya. Jadi kita drag masuk ke dalam scan, kita drag lalu lepas. Oke, di sini teman-teman perhatikan ya, di sini gambarnya sudah sesuai ya, dengan ukurannya panjang dan lebar sudah sesuai dengan ketentuan ya. Jadi teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Di sini kita drag lalu sesuaikan dengan scan kita. Di sini saya sarankan bahwa untuk menginput background atau menginput aktor-aktor yang kita gunakan, kita jangan menggunakan copy paste ya, karena nanti akan berpengaruh pada bagian pengeditan di nantinya kita akan membuat bukan hanya sampai di sini, tetapi kita akan mengedit lagi ya. Kita akan mengedit lagi. Di sini kita jangan copy paste ya, nanti akan berpengaruh pada di saat kita mengedit lagi ya. Kita akan mengedit bukan sampai di sini, tetapi beberapa langkah lagi yang kita mengedit akan berpengaruh pada nama ya. Jadi di sini kita mainkan drag ya. Kita mainkan drag saja. Di sini teman-teman pastikan bahwa atas bawah itu sudah sesuai ya. Setelah itu kita input lagi backgroundnya, klik background lalu masukkan background. Oke, di sini kita sesuaikan dengan scan ya, kita sesuaikan atas bawah.
Setelah itu kita input lagi backgroundnya, kita drag. Di sini pastikan bahwa teman-teman jangan copy paste ya, karena nanti juga akan berpengaruh. Di sini kita melakukan hal yang sama ya, drag backgroundnya sampai selesai ya. Kita membuat dan melakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, di sini teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya yang saya buat. Untuk backgroundnya di sini saya hanya 5000 ya. Kita kasih panjangnya 5000 jadi sampai di sini. Tetapi teman-teman nanti membuat lebih panjang lagi lebih bagus. Di sini setelah kita memasukkan backgroundnya, di sini aset yang kita butuhkan lagi adalah di sini juga ada rintangan. Tetapi di sini kita desain jalan. Kita desain jalannya dulu. Kita desain rintangannya itu jalan. Di sini kita masukkan jalannya, kita drag ya, kita jangan copy paste, tapi di sini kita drag. Untuk bagian pohonnya ya, bagian pohonnya ini hanya sebagai background ya, hanya sebagai background, dan nantinya kita akan menyeting jalan ya, sehingga aktornya bisa berdiri di atas jalan yang ini yang kita desain ini. Jadi di sini teman-teman ikuti langkahnya saja bagaimana caranya kita memasukkan atau mendesain bagian tampilan atau area di mana game kita bermain ya. Jadi teman-teman ikuti langkahnya. Satu hal lagi bahwa untuk di bagian jalannya kita harus sesuaikan dengan jalan yang pertama ya, kita drag. Ketika kita membuat jalan kalau ya ada yang lebih tinggi begini, nanti aktornya akan berhenti di tengah jalan, akan berhenti di bagian sini. Karena apa? Karena di sini lebih tinggi dari yang pertama ya, jadi kita akan membuat sama rata supaya aktornya itu bisa berjalan dengan bebas, berjalan lurus tanpa ada kendala di sini. Jadi oke ya, setelah itu di sini kita kasih rintangan ya. Kita kasih rintangan yaitu teman-teman ikuti langkah-langkahnya saja. Ini teman-teman desain ikuti apa yang saya desain ya. Di sini kita taruh nanti aktornya akan melompat ya, jadi ada jalan yang kita susun seperti yang ada di layar ya teman-teman. Kita taruh saja banyak rintangan
sehingga permainan yang kita mainkan itu lebih sengit ya. Ini kita masukkan pohon ya, pohon hanya sebagai latar belakang ya, jadi tidak berpengaruh dengan game kita ya yang nanti akan kita mainkan. Di sini saya mempercepat ya karena kita melakukan hal yang sama, yaitu drag and drop. Jadi di sini saya mempercepat ya, nanti teman-teman akan menyesuaikan desainnya ya. Kita melakukan hal yang sama sampai selesai ya, sampai di ujung garis finish yang atau ujung akhir dari permainan kita ya. Yang background kita sebelumnya kita sudah desain tadi ya. Jadi kita mengatur sampai selesai ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat lebih panjang gamenya lagi, itu lebih bagus ya. Teman-teman atur di bagian scan ya. Untuk papan nama juga sebagai background ya, sehingga kelihatannya itu lebih bagus. Yang tadi di bagian awal, jadi desain kita seperti ini, kita akan memasukkan aktor atau pemain kita ya. Jadi di sini kita membuat game 2 dimensi. Jadi di sini saya akan masukkan kita memasukkan koinnya dulu ya. Untuk koin di sini ya sebagai nilai atau poin yang dimana nantinya aktor kita akan menyentuh ya. Ketika aktor kita menyentuh koin itu, maka koin itu akan hilang ya, akan hilang dan dijadikan poin atau nilai. Jadi sini kita desain ya, kita desain seperti ini. Di sini teman-teman sesuaikan saja ya. Jadi bisa menggunakan koin dan juga jamur. Jadi teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman desain. Kita sesuaikan saja ya di sini. Dan nantinya juga kita akan memberikan rintangan ya, karena di sini kita sudah menyediakan aset bom. Jadi kita akan membuat juga nantinya ya, setelah kita desain atau mendesain koinnya terlebih dahulu ya. Jadi sampai habis, sampai titik finish,
Jadi teman-teman sesuaikan bagaimana cara desainnya. Oke, untuk pialanya ini sebagai titik finish ya. Jadi ketika aktor kita menyentuh piala, maka otomatis kita akan menang ya. Jadi tetapi teman-teman saya sarankan ya membuat skinnya lebih panjang sehingga permainannya itu puas ya, atau permainannya itu sengit. Di sini teman-teman ikuti langkahnya saja. Sekarang yang berikutnya kita akan masukkan aktornya ya, pemain kita. Setelah itu saya masukkan rintangan ya, rintangan yaitu bom. Jadi ketika aktor kita menyentuh bom, maka akan terjadi game over ya, atau kalah, dan gamenya akan memulai ulang. Jadi nantinya kita akan desain semuanya ya, teman-teman ikuti langkah-langkahnya saja. Untuk membuat game 2 dimensinya seperti ini ya, game sederhana yang kita kembangkan sendiri. Oke, jadi di sini kita lihat kembali. Oke, kita masukkan satu aset lagi yaitu batu ya. Di sini untuk aktornya kita letakkan di tengah ya, atau di ke atas sedikit ya, karena di sini nantinya ketika kita memulai gamenya, aktornya akan jatuh ke bawah ya. Jadi ketika kita tekan play, maka aktornya jatuh ke bawah dan memulainya ya. Jadi untuk part yang kedua sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part yang berikutnya ya. Jadi dimana kita sudah desain bagian background, rintangan, jalan, dan beberapa aset lain yang kita masukkan ke dalam scan ya. Jadi sampai di sini part kita ya, kita akan melanjutkan ke video tutorial yang berikutnya.